Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, anak Ustazah, kita akan membahas berbagai peristiwa setelah hari kiamat. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Hari kiamat merupakan peristiwa yang belum diketahui kapan terjadinya, namun umat Islam wajib mengimaninya karena merupakan salah satu rukun iman. Umat Islam harus beriman bahwa hari kiamat pasti terjadi. Setiap muslim dan muslimah wajib hukumnya beriman kepada hari kiamat. Kapan waktu terjadinya, hanya Allah yang mengetahui. Pastinya kita semua harus mempersiapkan diri dengan senantiasa beribadah dan mengerjakan macam-macam amal soleh sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nah, berikut adalah sederetan peristiwa-peristiwa hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Alam barzah adalah alam yang dilalui oleh manusia setelah ia meninggal. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur. Orang yang melalui alam barzah bukan hanya orang yang dikubur saja, tetapi setiap manusia yang meninggal pasti melalui alam barzah. Selain itu, alam barzah juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antara dunia dengan alam akhirat. Alam barzah merupakan tempat bagi manusia untuk diberikan pertanyaan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir. Kedua malaikat tersebut akan memberikan pertanyaan kepada orang yang telah meninggal dengan beberapa pertanyaan, dan hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Perhatikan hadis berikut. Nah, dari sabda Rasulullah SAW tersebut, maka manusia yang mampu menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan kenikmatan sampai hari kiamat tiba. Sebaliknya, manusia yang tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut akan mendapat siksa sampai hari kiamat. Kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari manusia dibangkitkan dari kubur atau dari kematian mereka setelah hari kiamat. Kebangkitan manusia ditandai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Perhatikan firman Allah berikut. Ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah sebuah padang yang sangat panas, sangat sulit dan penuh dengan kesengsaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ketika mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan itu adalah tentang di mana nantinya mereka akan ditempatkan, di surga atau neraka. Kondisi setiap manusia ketika di padang mahsyar berbeda-beda, sesuai dengan amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Perhatikan hadis berikut. Keempat, Yaumul Hisab. Setelah datangnya hari kiamat, maka manusia akan melalui pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan atas semua yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan pun yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat, maka akan senantiasa menjaga sikap dan perilaku agar tidak menyimpang dari syariat Islam.
Perilaku tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Kelima, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia selama hidup di dunia. Berikut adalah dalil yang berkenaan dengan Yaumul Mizan. Keenam, sirat. Sirat adalah jalan penentu dari setiap manusia setelah amal baik dan buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini telah dapat ditentukan apakah manusia masuk surga atau neraka. Ketujuh, syafaat. Syafaat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang selama hidupnya beriman dan bertakwa dan selalu mengerjakan amal kebaikan selama di dunia. Perhatikan hadis berikut. Dan kemudian yang terakhir adalah surga dan neraka. Peristiwa hari akhir yang terakhir adalah penentuan ditempatkannya manusia di surga atau neraka. Penentuan tempat tersebut terjadi setelah manusia melewati Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan, di mana pada hari ini setiap perilaku manusia sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga adalah tempat kembalinya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan selalu beramal soleh di dunia. Nah, sekarang perhatikan gambaran surga sebagai berikut. Sedangkan neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan gambaran neraka sebagai berikut. Nah, begitulah gambaran surga dan neraka. Semoga anak-anak ustazah selalu beriman dan bertakwa serta mengerjakan perbuatan yang baik di muka bumi ini. Nah, sekarang kita masuk hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir tidak hanya diucapkan saja, akan tetapi juga diamalkan atau diterapkan dalam bentuk perilaku atau perbuatan pada kehidupan sehari-hari. Karena iman meliputi keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan penerapan dalam perilaku. Nah, berikut adalah contoh perilaku beriman terhadap hari akhir. Orang yang beriman itu memiliki ketakwaan yang tinggi. Orang yang bertakwa senantiasa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di balik perintah dan larangan Allah, terdapat hikmah bagi yang mengamalkannya. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, demikianlah pelajaran kita, peristiwa hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Sekarang silahkan anak ustazah kerjakan. Ayo berlatih LKS halaman 24. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.